Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan alur cerita Saitama vs God di serial manga One Punch Man garapan dari Fanmade. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini kembali lagi pada alur cerita manga One Punch Man garapan dari Fanmade, yaitu Saitama vs God. Tepatnya pada chapter yang kedua, dimana pada chapter kemarin bumi dikejutkan dengan kedatangan monster raksasa. Monster tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah God. Saitama, Genos, Garo, dan Evi bersusah payah menghadapi keperkasaan dari God sang penguasa galaksi. Lantas bagaimana nasib Saitama setelah digeprek oleh God pada akhir scene chapter kemarin? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sosok God yang masih dapat bangun setelah mendapatkan pukulan serius dari Saitama. Ia bangkit dengan memulihkan diri setelah beberapa tubuhnya yang telah hancur. Tidak mungkin, bahkan dengan pukulan seperti itu, dia masih hidup, kata Evi dengan terkejut. Saking terkejutnya, tanpa sadar baju renang yang ia kenakan hampir saja melorot. Tapi sayangnya ya tidak melorot. Di sisi lain juga diperlihatkan Genos yang tubuhnya telah hancur akibat dari hempasan dari God dan hanya tersisa kepalanya. Namun Genos masih hidup. God yang telah bangkit dan tubuhnya mulai pulih seperti semula, mulai mengetahui jika Saitama bukanlah musuh yang sembarangan. Kekuatan yang dimiliki oleh Saitama tidak dapat dipandang dengan remeh. Kemudian sebelum tubuhnya pulih 100%, God mulai mengeluarkan kekuatannya berupa bola cahaya untuk menyerang Saitama. Bola cahaya tersebut nampak seperti kekuatan bola cahaya yang biasa digunakan oleh Homeless Emperor untuk menyerang. Serangan dari God meluncur tajam ke arah Saitama. Serangan dari God ini juga menyebabkan si Evi menutup mata akibat bola cahaya tersebut memiliki sinar yang menyilaukan mata. Dan tiba-tiba God menyuruh untuk subscribe channel Ma Anime. Jika tidak, God akan menggeprek kalian satu persatu. Paham? Kita kembali ke topik. Dan tiba-tiba duar! Saitama terkena serangan dari God dan menyebabkan tubuhnya meluncur cepat ke dalam bumi. Saitama dengan wajah seriusnya yang jarang ia keluarkan mencoba menahan serangan dari God dengan kedua tangannya di depan mukanya. Semakin jauh dan semakin jauh, Saitama akhirnya sampai di bagian bawah bumi, tepatnya pada kedalaman 1850 km dengan temperatur 3000 sampai 4000 derajat Celcius. Tampak di sekeliling Saitama dipenuhi dengan kristal-kristal cantik dan belum terjamah oleh manusia. Akibat serangan mematikan tersebut, jubah pahlawan Saitama dibuat rusak parah dan tak dapat digunakan lagi. Dan kini hanya tersisa celana dan sepatu boot merahnya. Kemudian Saitama pun bangkit dan berkata, "Aku beruntung tidak jatuh ke inti bumi. Aku harus membeli kostum setelah ini." Gila men. Setelah ia terjatuh hampir ke dasar inti bumi, hal yang ia pikirkan justru kostumnya yang rusak, bukan nyawanya. Dan tiba-tiba dengan ekspresi yang memperlihatkan kesenangannya, Saitama berkata, "Haruskah aku sedikit lebih serius?" Sepertinya setelah pertarungan-pertarungan yang Saitama lalui dengan musuh-musuh yang mematikan, nampaknya God adalah satu-satunya musuh yang dapat memuaskan hasrat bertarung Saitama, yaitu musuh yang tak dapat dikalahkan dengan hanya satu pukulan, bahkan dengan pukulan serius miliknya. Dan scene kembali lagi ke permukaan bumi. Nampak lubang besar menganga akibat serangan dari God. Kemudian diperlihatkan Genos, Garo, dan Evi yang terluka parah, dan hanya Evi yang masih terjaga, sedangkan Garo dan Genos pingsan. Lalu God yang telah pulih 100% dari serangan Saitama mengunggulkan dirinya jika ia adalah yang terkuat dan tak tertandingi. Bahkan makhluk 4 dimensi tidak dapat mengalahkannya. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam teori multiverse atau multi alam semesta, terdapat God atau dewa lain yang memiliki dimensi yang lebih tinggi dengan kekuatan yang bahkan tidak dapat dipahami oleh manusia. Bagi God yang memiliki kekuatan yang lebih kuat dan dimensi yang lebih tinggi, manusia hanya segelintir debu di angkasa. Galaksi yang didiami oleh manusia yaitu galaksi Bima Sakti, dan bahkan galaksi terbesar yang diketahui manusia IC 1001 siji
Tidak ada apa-apanya bagi God yang berada di dimensi yang lebih tinggi dibandingkan galaksi manapun, hingga layak disebut monster yang ada di kegelapan. God juga menjelaskan penghancuran makhluk 3 dimensi cukup sederhana, salah satunya dengan menguraikan semua bahan organik. God yang berdiri di bibir lubang besar setelah menyerang Saitama mencoba melakukan suatu hal kembali dari telapak tangannya. Ia kemudian mengeluarkan bola cahaya dari telapak tangannya layaknya seperti Rasengan milik Uzumaki Naruto. God datang ke bumi nampaknya bukan hanya bermaksud menghancurkan isi bumi tanpa maksud dan tujuan yang tidak jelas, melainkan ia mendapat perintah dari para dewa sebagai hukuman bagi para manusia, atau para dewa menyebutnya makhluk 3 dimensi. Dan tiba-tiba setelah energi yang terkumpul di telapak tangannya terlihat cukup, God mengangkat tangannya setinggi mungkin dan wush! Energi itu meluncur ke udara hingga menembus atmosfer bumi bahkan luar angkasa. Di angkasa energi itu berputar layaknya lubang hitam yang terus berputar dengan kecepatan tinggi. Scene berpindah di belahan bumi lain, tepatnya di kota A. Nampaknya Fubuki-chan yang sedang duduk di kafe dan membaca buku dengan santai terlintas dalam pikiran Fubuki tentang Saitama, dan ia pun berkata, "Sudah lama aku tidak melihatnya lagi. Bagaimana dia mau bergabung dengan tim Fubuki?" Jelas Fubuki-chan. Fubuki nampak belum menyerah untuk mengajak Saitama bergabung dalam tim Fubuki. Dan tiba-tiba handphonenya berdering. Pesan singkat muncul di layar handphonenya. "Oi oi, di mana kau?" Tulis pesan tersebut. Nampaknya pesan singkat itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari kakaknya, yaitu Tatsumeki. Tatsumeki yang berada di rumah dan sedang bersantai-santai ria mendapat firasat yang sangat buruk. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh dan akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam waktu dekat. Merasakan hal tersebut, ia kemudian langsung menghubungi Fubuki karena khawatir akan keadaan Fubuki. Tatsumeki kemudian bangkit dari aktivitas bersantainya dan kemudian ingin keluar rumah mencari Fubuki. Belum sempat ia keluar rumah dan ingin mengunci rambutnya yang terurai, firasat buruk itu benar terjadi. Tatsumeki melihat bagian tangannya tiba-tiba berubah menjadi abu. Lama-lama bagian tubuh lain seperti kepala, pundak, lutut, dan kaki berubah menjadi debu dan ia pun musnah tak berbekas. Apa yang terjadi? Kalimat terakhir yang keluar dari Tatsumeki sebelum ia musnah menjadi debu. Tak hanya Tatsumeki, nampaknya itu juga dialami oleh seluruh penduduk planet. Tak terkecuali Blaze yang berada di belahan bumi lain. Ia juga merasakan hal serupa. Hahaha, apakah kau akan mengambil hidup orang tua ini? Aku butuh sake, kata Blaze. Terlihat juga semua pahlawan kelas S juga mulai menghilang satu persatu. Ternyata yang mengakibatkan semua orang hilang satu persatu menjadi debu adalah efek dari kekuatan God. Serpihan tubuh dari orang-orang yang hancur layaknya debu itu terserap ke lubang hitam yang dibuat oleh God di luar angkasa. Kekuatan God ini mengingatkan kita pada kekuatan Thanos di film Avenger, yang mana kekuatan itu melenyapkan separuh penduduk galaksi dengan satu jentikan. Evi yang berada di dekat God dan menyaksikan God mengeluarkan kekuatan pelenyapan massa itu juga lama-kelamaan terkena dampak serangan dan tubuhnya mulai terkelupas secara perlahan. Garo yang mulai tersadar dari pingsannya menyadari jika tubuhnya mulai terkelupas dan akan lenyap. Ia pun bangkit dan berkata, "Aku harus menghentikan orang ini secepat mungkin." Kemudian Garo mengingat jika Evi memiliki batu yang dapat digunakan untuk berteleport dan berkata, "Hei wanita kucing, jangan hanya berdiri di sana dan menunggu kematianmu. Kau masih memiliki batu itu kan? Bisakah itu menghentikannya? Cepat, beritahu aku," kata Garo. Mendengar perkataan Garo barusan, tiba-tiba Evi berpikir jika ia dapat memanfaatkan kekuatan batunya untuk memindahkan God ke jurang kosmik yang mungkin hal tersebut dapat membunuh God. Garo yang sudah berdiri di samping Evi berkata jika ia akan mengalihkan perhatian dari God, dan tugas Evi adalah untuk melakukan sesuatu pada God dengan menggunakan batunya. Dan tiba-tiba Garo pun berlari menuju ke arah God dengan kecepatan tinggi, melompat dan menghujam tanah. Lalu muncullah kilatan cahaya di sekeliling tubuh Garo. Dan tanpa diduga-duga Garo berubah ke mode monsternya. Dengan mode monsternya tersebut, ia kemudian mengangkat gundukan tanah dan melempar ke arah God. Teriak Garo.
Gundukan tanah yang cukup besar itu pun mengarah dan meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah God. Dan tiba-tiba scene berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Tuh menanggung ya chapternya ini. Gak apa-apa, kita lanjutkan pada chapter berikutnya. Bagaimana nasib God setelah mendapat serangan kombinasi dari Garou dan Eevee? Dan apakah Saitama yang berada di kedalaman 1850 km di bawah permukaan dengan temperatur yang mencapai 3000 sampai 4000 derajat Celcius dapat selamat dan mengalahkan God serta mengembalikan penduduk bumi yang telah dilenyapkan oleh God? Yo nggak tahu wong kok tanya saya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.